Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, kembali lagi di video YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang metode asosiasi algoritma a priori. Baik, biar efisiennya waktu, lanjut ke pengenalan anggota tim dan lanjut juga ke materi. Anggota tim kami di sini ada saya Aisyah. Dan juga saya Maftuha. Apa itu metode asosiasi? Metode asosiasi adalah teknik data mining yang digunakan untuk mencari pola atau hubungan antar item dalam kumpulan data transaksi. Metode ini sering dipakai dalam market basket analisis untuk mengetahui barang apa saja yang sering dibeli bersamaan. Hasilnya bisa membantu perusahaan meningkatkan strategi pemasaran, rekomendasi produk, atau penataan barang di toko. Kualitas hubungan antar item biasanya diukur menggunakan support confidence dan leaf. Algoritma a priori itu apa? Algoritma a priori adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan pola asosiasi. A priori bekerja dengan mencari kombinasi item yang sering muncul pada transaksi berdasarkan batas minimal yang ditentukan. Minimum support. Algoritma ini mengevaluasi kombinasi item dari satu item, lalu dua item hingga seterusnya, sambil menghapus kombinasi yang tidak memenuhi syarat. Setelah itu, aturan asosiasi dibuat dengan menghitung nilai confidence dan leaf untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar item tersebut. Konsep atau rumus a priori. Di sini ada 3 konsep utama dalam algoritma a priori, yaitu support, confidence, dan leaf. Nah, yang pertama kan support. Di sini support digunakan untuk mengukur seberapa sering sesuatu item set muncul pada seluruh transaksi. Rumusnya adalah jumlah transaksi yang mengandung item A dibagi total transaksi. 2. Confidence. Confidence digunakan untuk mengukur seberapa besar kemungkinan item B terbeli ketika item A sudah terbeli. Rumus adalah support dari A dan B secara bersamaan dibagi support A. Nah, yang ketiga di sini leaf. Leaf ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara item A dan item B dibandingkan jika kejadian itu hanya jadi karena kebetulan. Nilainya punya arti, lebih dari 1 berarti hubungan kuat, sama dengan 1 berarti netral, kurang dari 1 berarti hubungannya lemah atau tidak berasosiasi. Langkah-langkah algoritma a priori. Di sini langkah-langkah dari algoritma a priori ada 7. Yang pertama, hitung support untuk satu item set, ambil yang lebih besar atau sama dengan minimum support lalu simpan sebagai L1. 2. Gabungkan item-item di L1, membuat kandidat 2 item set C2. Dan ketiga, hitung support untuk C2, lalu pilih yang lebih besar atau sama dengan minimum support, kemudian simpan sebagai L2. Yang keempat, buat kandidat 3 item set dari L2 hingga supportnya, lalu dapatkan L3. Yang kelima, ulangi langkah-langkah sebelumnya sampai tidak ada lagi kandidat yang tersisa. Yang keenam, dari semua frekuensi item set yang telah ditemukan, bentuk association rules aturan asosiasi. Yang ketujuh, ini yang terakhir, hitung confidence dan leaf untuk setiap aturan lalu pilih aturan. Contoh dataset. Di sini contoh dataset yang terdiri dari 10 transaksi. Saya akan menampilkan. Nah, di sini saya menampilkan di PPT ini setiap transaksi berisi daftar barang yang dibeli. Tabel kiri di sini ada TID dan items. Tabel sebelah kiri di sini kan kiri. Transaksi asli TID adalah nomor transaksi dan di kolom items terdapat daftar barang yang dibeli pada transaksi tersebut. Contoh, transaksi 1 berisi milk, beer, dan butter. Nah, transaksi 2 berisi milk, diaper, beer, dan eggs. Dan begitu seterusnya sampai transaksi ke-10. Tabel kanan di sini kan tabel kanan ada Excel dataset kosong atau 1. Nah, di sini tabel sebelah kanan adalah versi dataset dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Di sini angka 1 berarti item tersebut dibeli pada transaksi itu, sedangkan angka 0 berarti tidak dibeli. Bentuk biner ini digunakan supaya perhitungan support, confidence, dan leaf bisa dilakukan lebih mudah. Nah, kan total transaksi pada dataset ini ada 10, dan dataset inilah yang nantinya digunakan untuk proses perhitungan pada algoritma a priori. Nah,
Untuk penyelesaian manual algoritma a priori, langkah pertama menghitung support untuk satu item set atau C1. Nah, support diperoleh dari banyaknya transaksi yang mengandung item tersebut dibagi dengan total transaksi. Selanjutnya, kita hitung berapa kali setiap item muncul di seluruh transaksi. Misalnya, pada dataset sebelumnya yang terdapat 10 transaksi atau transaksi 1 dan transaksi 10. Nah, untuk jumlah kemunculan tiap item bisa dilihat pada tabel yang sudah kita buat. Misal, pada item milk muncul pada TID 1, 2, 4, 5, 6, 8, dan 9, maka support 7/10. 7 dapat dari mana? 7 dapat dari banyaknya item tersebut muncul pada TID, dan 10 diperoleh dari banyaknya transaksi. Maka support item milk adalah 0,7. Begitu juga seterusnya bisa dilihat pada tabel. Nah, selanjutnya menentukan item yang lolos minimum support. Jika minimum support 0,3, maka item yang lolos adalah milk, bread, butter, dipper, beer, dan cook, karena support mereka lebih dari 0,3. Dan untuk item set egg dan jelly tidak lolos karena supportnya terlalu rendah. Ini disebut dengan frequent 1 item set atau L1. Nah, untuk selanjutnya langkah 2, bentuk 2 item set C2 dari L1 dan hitung support. Dan di sini kita membentuk pasangan 2 item atau 2 item set dari item yang lolos L1 lalu hitung support. Nah, dilihat dari tabel, item set milk dan bread muncul pada TID 1, 4, 5, 6, dan 9, maka support 5/10 adalah 0,5. Dinyatakan lolos minimum support, lolos. Begitu juga seterusnya bisa dilihat pada tabel. Nah, ini frequent 2 item set L2, yaitu item set 2 yang lolos minimum support lebih dari 0,3 adalah milk bread, milk dipper, bread butter, dipper beer. Ini adalah frequent item set tingkat 2. Untuk langkah ketiga, pembentukan C3 atau 3 item set dari L2. Setelah mendapatkan L2 item set, langkah berikutnya adalah mencoba membentuk C3, yaitu kandidat kombinasi 3 item dari item set yang lolos di L2. Namun, untuk menentukan apakah kandidat C3 lolos atau tidak, masih harus diuji dengan support minimum. Seperti A, milk bread dipper muncul di transaksi TID 4 dan 5, jumlah transaksi 10, maka supportnya 2/10 adalah 0,2. Dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi minimum support atau kurang dari minimum support. Yang B, bread butter milk muncul di TID 1 dan 6, supportnya 2/10, 0,2, tidak lolos juga. Dan C, dipper milk muncul di TID 2 dan 4, supportnya 2/10, 0,2, dinyatakan tidak lolos juga. Jadi kesimpulannya, tidak ada kombinasi 3 item yang memenuhi syarat minimum support, maka proses berhenti sampai L2. Nah, untuk association rules dari dataset, berdasarkan item set 2 dan frekuensinya, dibuat aturan asosiasi dengan menghitung support, confidence, dan leaf. Rule yang pertama, dipper dan beer. Support 4/10 adalah 0,4, confidence 4/6 adalah 0,67 karena dipper muncul 6 kali, dan leaf-nya 0,4 dibagi 0,6 dikali 0,4 sama dengan 167. Interpretasi leaf lebih dari 1 rule kuat. Orang yang membeli dipper cenderung membeli beer. Rule yang kedua, bread milk. Support 5/10 0,5, confidence 5/7 0,71, dan leaf-nya 0,5 dibagi 0,7 kali 0,7 sama dengan 1,02. Interpretasi leaf sama dengan 1, hubungan netral, sedikit positif, ada kecenderungan kecil orang beli bread juga beli milk. Dan rule ketiga, bread butter.
dan milk support 2/10 0,2, confidence 0,66, leaf 0,66 dibagi 0,7 hasilnya 0,94. Intervensi leaf kurang dari 1, asosiasi lemah. Orang beli bread butter belum tentu beli milk. Nah, untuk analisis penyelesaian di Orange, pada tahapan analisis menggunakan Orange Data Mining, pertama-tama dataset dimasukkan menggunakan widget file. Kemudian hasilnya ditampilkan lewat data table untuk memastikan data sudah benar terbaca. Setelah itu, dataset dikirim ke widget edit domain untuk melakukan pengaturan tipe data. Semua item seperti milk, bread, butter, dan seterusnya diubah menjadi tipe kategorikal dengan nilai 0 tidak membeli dan 1 untuk membeli. Tahap ini penting karena algoritma association rules di Orange membutuhkan data kategori bukan numerik kontinu. Setelah semuanya variabel selesai diatur, dataset diarahkan ke widget association rules. Widget ini akan menghasilkan aturan asosiasi berdasarkan parameter default atau sesuai pengaturan yang diberikan. Hasil output menampilkan antecedent bagian jika, consequent bagian maka, support seberapa sering kombinasi item muncul, confidence tingkat kepercayaan role, leaf kekuatan asosiasi antar item. Nah, di slide ini terlihat beberapa file yang terbentuk, misalnya kombinasi item seperti milk bread, bread milk, dan rule lainnya yang memiliki nilai support, confidence, dan leaf yang berbeda-beda. Dan juga analisis proses Google Colab. Selanjutnya, analisis ini juga dilakukan menggunakan Google Colab. Dataset diolah menggunakan Python dimulai dari tahap one-hot encoding, yaitu mengubah setiap item menjadi kolom dengan nilai true and false, apakah item itu dibeli dalam suatu transaksi atau tidak. Setelah proses encoding, algoritma a priori dijalankan untuk menghitung frequent item set. Hasilnya menunjukkan item-item dengan nilai support tertinggi bisa dilihat pada foto. Nah, item dengan support paling besar berarti paling sering muncul bersama dalam transaksi konsumen. Dari frequent item set tersebut kemudian dibentuk association rule. Setiap rule memiliki nilai support, confidence, dan leaf. Contoh rule yang muncul pada hasil slide adalah telur roti, confidence 0,75 dan leaf 105. Bisa dilihat di foto. Nah, nilai leaf sekitar 105 menunjukkan bahwa hubungan antar item bersifat lemah tetapi masih memiliki hubungan positif. Selain tabel rule, Colab juga menghasilkan beberapa visualisme seperti bar chart frequent item set yang menunjukkan item paling sering muncul dan heat map leaf untuk melihat kekuatan rule berdasarkan warna. Nah, visualisasi ini membantu memahami pola-pola pembelian konsumen secara lebih mudah. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Algoritma a priori berhasil menemukan pola hubungan antar produk dalam data transaksi dengan menghitung nilai support, confidence, dan leaf. Dari analisis diperoleh aturan bahwa pembelian telur cenderung diikuti pembelian roti dan susu karena memiliki support dan confidence yang cukup tinggi. Meskipun nilai leaf tidak terlalu besar, pola ini tetap menunjukkan kecenderungan nyata dalam perilaku belanja konsumen. Hasil ini dapat dimanfaatkan untuk strategi seperti penataan rak, rekomendasi produk, atau promosi bundling.